Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelapnya. 1200 utas energi roh dituangkan untuk mengendalikan pedang emas Nansen, secara tepat mengendalikan ukiran hukum kompleks seluruh bilah, memicu hukum ruang dan emas. Luo Feng menatap pria berpakaian kuning di kejauhan dan berteriak, potongan luar angkasa. Hua, bilah emas itu kuat dan tak tergoyahkan. Ruang di sekitarnya melengkung saat mengikuti aliran ruang itu sendiri, hampir seperti mengalir melalui jalur atau celah yang paling tepat di ruang angkasa. Apa yang terlihat adalah seutas benang emas yang membelah angkasa, meninggalkan celah yang terlihat saat ia terbang. Jelas bahwa jika itu lebih kuat, itu akan langsung mengobrak-abrik ruang itu sendiri. Hua, pria berpakaian kuning itu berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelapnya saat dia mengendalikan pedangnya, secepat kilat. Kedua bilah langsung bentrok di udara. Itu hampir seperti dua pendekar pedang yang saling bertukar pedang. Luo Feng dan pria itu telah mencapai tingkat kendali pedang emas yang luar biasa. Mereka begitu cepat sehingga hanya benang emas yang terlihat di udara, yang menyebar ke seluruh kulit dan menutupi area tersebut. Berkali-kali bentrok, itu sangat intens. Adegan ini benar-benar mengejutkan kelompok mayat hidup yang menonton siaran pertempuran. Ini adalah adegan di mana tingkat 8 persenjataan Nansen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bila emasnya bahkan tidak terlihat dengan jelas, orang hanya bisa melihat benang emas bergerak. Dan utas ini disebabkan oleh ruang yang terpotong. Luo Feng dan pria berpakaian kuning keduanya berada di domain Lord level 9. Oleh karena itu, mereka hanya meninggalkan celah di ruang angkasa. Jika mereka berdua adalah penguasa sektor, dengan energi roh mereka 1000 kali lebih kuat, menggunakan bilah emas irisan ruang akan mengiris ruang seperti tahu. Dan hanya sangat sedikit penguasa sektor yang bisa mencapai level ini, namun Luo Feng telah melakukannya di level penguasa domain. Haha, ini benar-benar biadab. Tidak buruk. Berbenturan puluhan kali, Luo Feng mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kemampuan lawannya. Dia akhirnya tersenyum lebar dan meningkatkan amplitudo energi rohnya menjadi 1600. Siu, seutas benang emas semakin cepat, dengan cepat melewati tubuh pria berpakaian kuning itu, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa mengelak. Papa-papa tubuhnya langsung terbelah seperti tahu. Dalam sekejap, energi bilah pedang emas yang ganas mengiris dan mencabik-cabik tubuhnya, inti hidupnya hancur. Tingkat 12, lulus. Tingkat 13, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kegilaan. Gemuruh ujung jembatan sekali lagi mulai memanjang. Level 10, level 11, level 12, semuanya berada di dalam inti planet, wilayah lava, dan permukaan planet. Setiap 3 level adalah penghalang. Tanggal 13, jembatan itu memanjang ke atas menuju bintang di luar angkasa, jelas pertempuran akan terjadi di sana. Bintang, Luo Feng mengikuti jembatan yang tidak pernah berakhir menuju bintang yang berapi-api, tersenyum saat dia dengan cepat terbang untuk memulai tingkat ke-13. Di pulau di tengah jembatan, 86 mayat hidup semua menonton saat Luo Feng sekali lagi bertukar pukulan dengan lawannya puluhan kali sebelum membunuhnya, mereka semua terkejut. Level 12, dia telah melewati level 12. Luo Feng ini terus memilih rute pengontrol yang paling tidak beruntung, dan dia benar-benar berhasil? Jadi terkejut di dalam. Dia benar-benar tercengang, kecepatan peningkatan Luo Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa, itu benar-benar melampaui harapannya. Bisakah dia? Jade menatap Luo Feng di layar menuju ke tingkat 13, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia mencoba yang ke-13. Bukan hanya Jade saat ini, semua mayat hidup termasuk gurunya Truyan semuanya kaget. Truyan bergumam pada dirinya sendiri, Luo Feng sering menunjukkan kepada saya ketika dia meminta bimbingan, saya selalu merasa bahwa dia hampir tidak bisa melewati level 12. Namun dari kelihatannya, itu bahkan tidak membebani dia, bisakah dia benar-benar baru saja melewati tanggal 13? Itu tidak mungkin, ini benar-benar sangat tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin? Kelompok yang tidak dapat mati semuanya tidak percaya bahwa Luo Feng akan mampu melewati level 13, namun tidak ada yang berani membuat taruhan yang dijamin lagi. Luo Feng baru saja lulus secara berurutan dari level 8 ke level 12, 5 level berturut-turut. Tingkat kemantapan ini, bentrok beberapa kali sebelum membunuh lawan-lawannya. Tingkat kepercayaan diri yang mantap ini telah mempengaruhi mereka, membuat mereka semua tidak yakin, apakah dia bisa melewati level 13. Secara teoritis mereka semua merasa itu tidak mungkin. Setiap 3 level adalah penghalang, 1-3, 4-6, 7-9, 10-12. Jelas bahwa tanggal 12 hingga 13 akan menjadi lompatan yang sangat sulit, dan sangat sulit untuk ditembus.
Adapun upaya Luo Feng kali ini, banyak mayat hidup pada awalnya berpikir bahwa dia bahkan tidak akan melewati level 10, namun sekarang dia bahkan telah melewati level 12. Orang harus tahu bahwa yang terkuat dan paling luar biasa dari 10 senior di penguasa domain wilayah utama baru saja melewati yang ke-11, dan para senior ini semuanya telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Tapi, sudah berapa lama Luo Feng berlatih? Itu tidak masuk akal. Melewati level 12 saja sudah gila, apakah dia benar-benar berpikir untuk bisa melewati penghalang, melewati level 13? Jembatan surgawi membentang dari planet ini sampai keluar angkasa dan menjadi bintang. Luo Feng dengan cepat terbang ke permukaan bintang. Pilih lawanmu, petarung, pengontrol, penghipnotis, pilih salah satu dan jika kamu mengalahkannya, kamu akan melewati level 13. Sebuah suara yang dalam bergemuruh dari bintang. Pengendali, Luo Feng menahan napas. Ketika sampai pada level 13, dia tidak memiliki banyak jaminan. Memahami sepenuhnya 108 keajaiban hukum ruang angkasa hanya cukup untuk melewati tingkat ke-12, dan saat ini dia telah memahami 102 keajaiban. Dalam hal hukum luar angkasa, dia hanya memiliki kemampuan untuk melewati tanggal 11. Mengandalkan 1600 amplitudo energi rohnya, hanya dengan begitu dia bisa mengalahkan level ke-12. Dan lawan dari level 13 ini, kekuatannya luar biasa. Bisakah dia tetap menang? Saya akan melakukan yang terbaik dan mencobanya. Mari kita lihat apakah kerja keras saya selama 90 tahun terakhir di kota kekacauan utama membuahkan hasil. Luo Feng menatap ke depan. Gemuruh, api permukaan bintang tiba-tiba menembakkan bola api. Bola api ini melayang dan berkumpul di permukaan bintang, menjadi pria bertopeng lapis baja merah. Dia memiliki rambut merah menyala dan membawa tongkat panjang emas gelap dan berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap. Mata emasnya menatap Luo Feng. Untuk mencapai level 13 di level penguasa domain, sudah terlalu lama sejak ini terjadi. Pria lapis baja api memandang Luo Feng saat suaranya yang kuat bergema. Kalau begitu biarkan aku memecahkan rekor. Luo Feng tersenyum. Level 13 jauh lebih sulit daripada 12. Pang kecil, semoga kamu bisa menerimanya. Pria itu tersenyum, saya yakin Anda sudah menebaknya, saya menggunakan tingkat 9 dan terakhir persenjataan Nansen. Pertandingan melawan abadi. Luo Feng menyipitkan mata. Dia sebenarnya, bajingan ini sebenarnya bisa melepaskan level terakhir. Nansen Armament, juga dikenal sebagai Heavenly Armament, nama lengkapnya adalah 9 level Heavenly Armament, yang memiliki total 9 level. Dari bila ilusi level 1 naik ke pertandingan A level 9 terakhir dan terkuat melawan keabadian. Bahkan banyak prajurit puncak penguasa sektor tidak dapat mencapai level ini. Faktanya, banyak yang tidak bisa mati bahkan tidak bisa menggunakan ini. Mari kita mulai. Luo Feng menahan napas, saya harus memberikan segalanya. Apakah saya kalah atau menang, itu akan tergantung pada keberuntungan. Bagus sekali, kamu tampaknya memiliki semangat juang. Pria lapis baja api itu tertawa. Gemuruh, batang panjang emas gelap pria lapis baja api itu segera meledak terbuka, dan bila emas kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh langit. Dari sana, perpaduan aneh mulai terjadi, itu benar-benar berbeda dari kombinasi level 9. Itu adalah kombinasi terakhir dan terkuat dari persenjataan Nansen. Dalam sekejap, bilah 3,3 meter yang benar-benar emas yang tampak normal melayang di sana di luar angkasa. Sepertinya itu ada di sana tetapi tidak, hampir seperti itu bisa menghilang keluar angkasa. Tingkat ke-9 persenjataan Nansen, pertandingan melawan keabadian. Ini sebenarnya disebut demikian karena jika puncak penguasa sektor bisa menggunakan ini, itu bisa langsung melewati ruang seperti teleportasi dan menghilang, tiba-tiba muncul di sembarang tempat dan langsung membunuh lawan. Senjata itu bisa melewati ruang dan waktu untuk muncul di mana saja. Secara alami, itu jauh lebih sederhana daripada seseorang yang berteleportasi sendiri. Oleh karena itu ketika pemahaman ruang seseorang mencapai tingkat ke-13 dari jembatan surgawi, bersama dengan hukum emas mereka yang paling ekstrim, mereka hampir tidak bisa mulai melepaskan gerakan ini. Bahkan pada tingkat kekuatan dasar, jurus ini masih disebut A Match Against Undying. Itu karena, jika seorang penguasa sektor puncak dapat menggunakan gerakan ini, kekuatannya yang kuat bersama dengan kemampuan instannya untuk menyerang, bahkan kematian yang normal pun harus waspada terhadapnya dan tidak membiarkannya berakselerasi melawannya. Saat dia menjadi ceroboh dan membiarkan tuan sektor mengejarnya dengan pedang yang muncul seketika. Bahkan seorang yang tidak mati akan terluka parah, jika dia tidak terbunuh. Dan ini akan membuat mereka tidak dapat menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk mengejar penguasa sektor. Oleh karena itu, langkah ini disebut A Match Against Undying. Tongkat panjang emas gelap pria lapis baja api meledak di belakangnya, menjadi bentuk sempurna dari persenjataan Nansen, bila emas sepanjang 3,3 meter. Luo Feng akan habis-habisan. Gemuruh.
Tongkat panjang emas di punggungnya segera menembakkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi 108 bilah kecil sebelum dengan cepat membentuk pedang emas sepanjang 2,8 meter. Itu adalah bilah emas pengiris space bentuk ke-8. Lagi pula, dia belum bisa melepaskan level ke-9. Kekuatan maksimum level 8 masih bisa mengalahkan yang ke-9. Luo Feng melolong dalam. Gemuruh, binatang bertanduk emas di dunia internalnya mengangkat kepalanya dan melolong, menggunakan kekuatan alaminya. Gemuruh, amplitudo energi rohnya naik seketika dari 1600 menjadi lebih dari 3200, mencapai batasnya. Saya menghabiskan 90 tahun di kota kekacauan utama mempelajari patung dewa binatang dengan keras, juga mempelajari hukum dan beresonansi di antara keduanya. 90 tahun ini menambahkan hingga lebih dari 900 tahun di alam semesta yang sebenarnya. Setelah periode pelatihan yang begitu lama, aku bisa mengendalikan sedikit kehadiran dewa binatang buas yang kuat. Meskipun aku masih tidak tahu bagaimana menggabungkan hukum, setelah triliunan kali menirunya, aku masih bisa menggunakan sebagian darinya. Mata Luo Feng bersinar dengan kegilaan. Membunuh, energi roh maksimumnya dilepaskan saat dia mengendalikan pedangnya. Mencari utas kehadiran dewa binatang yang menakutkan itu, pedang lebar 2,8 meter itu langsung merobek udara. Bentuk sempurna dari persenjataan Nansen yang tidak bersuara dan agak tanpa jejak. Bilah emas 3,3 meter langsung terbang di udara dan kedua bilah akhirnya bentrok untuk pertama kalinya. Kedua pedang itu bentrok. Ruang di sekitar nyala api bintang langsung meledak terpisah, memperlihatkan lubang hitam yang terlihat. Banyak air mata spasial muncul di seluruh dengan pecahan ruang yang mengambang. Lubang hitam itu pecah terbuka secepat ia menutup dirinya kembali. Pedang lebar itu melayang di udara, itu terlempar ke belakang beberapa ribu km sebelum sekali lagi merobek ruang dan bergegas menuju bilah emas Nansen sepanjang 3,3 meter. Pedang itu terlempar ke belakang lebih dari 10.000 km sebelum melesat ke depan lagi. Aku punya keuntungan, mata Luo Feng berbinar pada situasi itu. Sebenarnya, lawan telah melepaskan bentuk sempurna Nansen, menggunakan 10.081 bilah emas kecil untuk membentuk bilah Nansen 3,3 m yang sempurna. Namun, dia tidak melepaskan kemampuan teleportasi legendaris, dan jika lawannya adalah penguasa tertinggi sektor, menggunakan energi dunia dari penguasa sektor, dia bisa memicu pedang Nansen yang sempurna dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kadang-kadang menghilang, dan juga sangat sulit untuk diikuti dan diprediksi. Namun, lawannya hanyalah penguasa domain level 9, karenanya dia tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Teorinya sederhana. Kekuatan fondasi dasar itu penting, jika ada monster pengembara bintang yang bisa melepaskan tingkat 9 persenjataan Nansen, dia paling bisa membentuknya, tetapi dengan energi roh pengelana bintang, mereka hanya bisa membuatnya terbang dengan kecepatan yang menyedihkan. Titik. Itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan kecepatan penguasa sektor. Lawannya dirugikan, tapi begitu juga Luo Feng. Tubuh yang dia gunakan dalam jaringan alam semesta virtual adalah tubuh dari domain dasar Lord level 9 dengan energi roh domain Lord level 9, dan dibandingkan dengan puncak Lord sektor adalah perbedaan 1000 kali. Jika Luo Feng mencapai puncak penguasa sektor, menggunakan kehadiran dewa binatang buas yang menakutkan di pedangnya, kekuatannya akan menjadi tidak masuk akal. Gemuruh, 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 gemuruh. Di ruang di atas bintang, pedang lebar dan bilah emas Nansen bentrok berulang kali. Bilah emas itu ganas dan menusuk, hampir seperti pembunuh diam-diam, karena secara tak terduga melintas. Namun, saat mendapat kesempatan, itu akan menyerang. Pedang itu brutal dan kuat, seperti seorang tiran sejati. Itu diresapi dengan rasa kuat dari dewa binatang, hampir seperti kekuatan yang bergegas ke depan tanpa ada halangan di ruang angkasa. Tentu saja, dalam hal kontrol senjata, senjata itu tampak sederhana dan kasar, tetapi memiliki kesan permata yang belum dipoles. Kedua pedang itu bentrok, si pembunuh melawan si biadab. Itu sangat jelas, orang jahat itu mengambil keuntungan. Ini adalah bilah emas pengiris ruang angkasa yang sebenarnya. Ini diresapi dengan kebrutalan dan kekuatan kemauan, menebas ruang itu sendiri. Luo Feng benar-benar tenggelam dalam kendalinya atas kehadiran dewa binatang. Pedang itu melintas di angkasa dan meninggalkan celah dan air mata. Setiap kali mereka bentrok itu meninggalkan air mata besar di ruang di sekitarnya. Pertarungan. Pedang itu jelas menang. Dengan setiap bentrokan, dia menjadi lebih baik dan lebih baik, memaksa pedang emas Nansen lawan untuk dipukul mundur dan areanya semakin kecil. Pergi dan mati, mata Luo Feng berbinar saat dia bertekad dia bisa menang. Siu, pedang lebar itu menjadi benang emas yang menusuk dan merobek ruang angkasa, menusuk lurus ke arah pria lapis baja api itu. Bilah emas Nansen mencoba menghentikannya. Tapi pedang lebar itu menghindarinya dan langsung menusuk pria itu.
Itu adalah taktik yang berisiko, terlepas dari serangan lawan, dia akan tetap bertujuan untuk membunuh yang lain. Tidak, pria lapis baja api mundur dengan cepat di pesawat ulang-alik awan gelap dan mengendalikan bilah emas untuk menembus Luo Feng. Mau bagaimana lagi? Bentrokan sebelumnya telah memaksa pria berzirah api itu menjadi memiliki sedikit ruang untuk bergerak, maka pedang itu langsung mencapainya. Namun, bilah emas Nansen membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke Luo Feng. Dengan celah seperti itu menentukan pemenang secara instan. Puji, pedang itu melintas melewati tubuh pria lapis baja api itu, saat energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik tubuhnya dan menghancurkan inti hidupnya. Tingkat 13, lulus. 86 Undiings yang berdiri di tengah pulau jembatan surgawi semuanya menatap siaran itu. Ketika Luo Feng akhirnya mengalahkan dan melewati level 13, mereka semua, termasuk Truyan benar-benar tercengang. Tuan Domain melewati level 13? Sudah berapa lama? Pasti ada jenius mutlak seperti itu dalam sejarah. Namun, setiap kali orang seperti itu muncul, 99% dari mereka adalah jenius penguasa domain yang telah berlatih lebih lama daripada yang dimiliki Luo Feng. Lagi pula, untuk melewati level 13 setelah beberapa ratus tahun pelatihan memang luar biasa jika dibandingkan dengan mereka yang berlatih selama puluhan ribu tahun dan hanya melewati yang ke-11, dan orang itu adalah jenius terkuat di antara para senior di wilayah primal penguasa domain. Level 11 dibandingkan dengan level 13, ini adalah dua standar yang sama sekali berbeda. Terutama karena tanggal 12 hingga 13 adalah penghalang, menerobos sangat sulit. Ini, baru beberapa ratus tahun. Luo Feng ini, dia benar-benar melewati level 13. Dari tanggal 8 hingga tanggal 13, 6 level berturut-turut, kelompok mayat hidup termasuk Bevin semua menahan napas dan menonton. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, mereka semua tercengang oleh keajaiban 6 level berturut-turut. Terhadap penampilan monster ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Luo Feng berdiri di ujung lantai 13, melihat ke depan saat jembatan itu memanjang ke dalam bintang itu sendiri. Saya hampir tidak memenangkan level 13. Keuntungan saya sangat tipis, saya mungkin tidak memiliki banyak harapan untuk yang ke-14. Meskipun tidak ada jaminan, saya masih harus mencoba. Luo Feng dengan cepat terbang ke tingkat 14 dan melanjutkan, dengan cepat mencapai bagian dalam bintang, jauh ke dalam lautan api. Meskipun sangat panas, itu bukan apa-apa terhadap tubuh tingkat penguasa domain 9. Kecepatan terbang domain Lord level 9 bagaimanapun juga lebih cepat dari lebih dari 10.000 km per detik. Bahkan tingkat alam semesta bisa bertarung di bintang katai putih, tubuh tuan domain level 9 jauh lebih tangguh dari itu. Ada api tak berujung di mana-mana. Di akhir level 14, Luo Feng berdiri di sana dan memilih controller lagi sebagai lawannya. Lawannya juga seorang pria lapis baja api. Melewati level 13 di level penguasa domain, kamu memiliki masa depan yang tak terbatas. Mata emas pria lapis baja api itu menatap Luo Feng. Jika Anda memilih pengontrol, level 13 hingga 15 ini semuanya menggunakan level 9 persenjataan Nansen. Meskipun mereka semua akan menggunakan gerakan yang sama, namun kekuatannya sangat berbeda. Jika Anda tidak memiliki cadangan sebelumnya, maka Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Luo Feng tersenyum sambil mendengarkan. Pertandingan melawan Undying, itu adalah langkah terakhir dan paling sempurna dari persenjataan Nansen. Sama seperti bagaimana dunia pedang digunakan di level 7 sampai 9. Pertandingan melawan abadi sedang digunakan dari level 13 sampai 15, ini sesuai harapannya. Gemuruh, keduanya melepaskan persenjataan Nansen mereka secara bersamaan. Mereka langsung bentrok. Bila emas Nansen menyapu melewati pedang Luo Feng, bergetar sedikit, secepat kilat, tak terduga karena langsung menembus tubuh Luo Feng, mencabik-cabiknya. Sikat, kocok dan tusuk. Luo Feng bahkan tidak memiliki kesempatan bertarung, dia kalah begitu saja. Dari level Nansen 36, pertandingan melawan keabadian juga dipisahkan oleh level kekuatannya. Luo Feng berpikir sebelum ditendang keluar dari jembatan surgawi. Luo Feng telah kalah. Upaya di jembatan ini secara resmi berakhir, dia akhirnya kalah di level ke-14. 86 mayat hidup di Pulau Tengah, termasuk penjaga Bevin semua menyaksikan saat dia akhirnya kalah di level ke-14. Banyak dari mereka yang menahan napas dengan gugup akhirnya menghela nafas lega. Dia akhirnya kalah. Dia bisa kalah juga. Banyak mayat hidup dalam kelompok semua tertawa, bahkan memulai diskusi mereka. Namun yang terjadi selanjutnya adalah gelombang keterkejutan atas mereka semua. Mereka benar-benar tertekan oleh penampilan monster ini. Mereka tidak bisa disalahkan, penampilannya terlalu menakutkan. Berapa banyak level yang ada di jembatan? Mencapai level ke-18 sudah merupakan level abadi kaisar.
Mencapai tanggal 15 adalah level resmi yang tidak pernah mati. Mencapai 10 adalah level abadi yang paling normal. Tentu saja, tingkat pemahaman hukum tidak menunjukkan bahwa penguasa sektor lebih lemah daripada abadi. Banyak penguasa sektor akan segera menjadi level resmi saat mereka menerobos, bahkan level kaisar. Luo Feng telah naik ke level 13. Jika seorang penguasa sektor yang telah berlatih selama ratusan ribu tahun telah melewati level 13, itu bahkan tidak akan mengejutkan. Namun, penguasa domain ini yang telah berlatih selama beberapa ratus tahun, ini benar-benar di luar dugaan siapapun. Benar Ian, selamat. Haha, kamu punya murid yang baik. Selamat. Kelompok mayat hidup semua tertawa. Hahaha, benar Ian juga sangat senang, dia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar tahu bagaimana bersembunyi. Dia mungkin memiliki beberapa pertemuan khusus, dia biasanya hanya menunjukkan kepada saya, tingkat pemahaman hukumnya yang sebenarnya. Dan ketika dia mencoba jembatan sebelumnya, dia seharusnya menggunakan beberapa kemampuan penguatan ekstra. Sakit, dalam beberapa ratus tahun, dia melewati level 13. Kembali ketika dia pertama kali datang ke kota kekacauan utama, dia bahkan tidak melewati level 1. Gio, Truyan menatapnya, kamu harus berhati-hati, akan ada banyak satria setelah muridku. Jade meliriknya. Sua. Dia menghilang, jelas bergegas untuk melapor ke 9 Blade Knight. Dia juga sangat jelas, bahwa kemunculan monster seperti itu akan segera membangkitkan semua kekuatan super. Mengikutinya, banyak mayat hidup lainnya dengan cepat pergi juga untuk melapor kepada atasan mereka. Truyan hanya tertawa keras dan pergi. Hanya penjaga Bevin yang tersisa di pulau itu, dia menarik napas dalam-dalam, pertunjukan Luo Feng ini juga terlalu. Penjaga Bevin diam-diam mengirimkan banyak surat, monster ini yang mungkin hanya muncul sekali setiap triliunan era, dia tidak berani untuk tidak melaporkannya. Apa katamu? 9 ksatria pedang duduk tinggi di singgasananya, dia berdiri dengan galak dan menatap Kaisar Gio. Luo Feng melewati 6 level berturut-turut, dia melewati level 13 jembatan surgawi, kata Jade dengan hormat. Tuan ksatria, saya sedang mengejar, Luo Feng memang telah melewati level 13. Saya tahu bahwa penguasa domain wilayah primal 10 senior, bahkan yang terkuat hanya melewati level 11. Anda dapat menonton rekamannya di sini. Beberapa ratus tahun dan dia sudah melampaui para jenius lain yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan bahkan lebih kuat 100 kali. Apakah dia jenius mutlak lain seperti Kedi? Kelompok yang tidak dapat mati bersama dengan laporan Bevin telah mengakibatkan hampir semua eselon atas perusahaan alam semesta virtual mendengar berita tentang upaya jembatan surgawi Luo Feng segera. Kejadian yang begitu ajaib, menyebar seperti api. Kelompok Undiyings mau tidak mau membaginya dengan teman-teman mereka, maka, dalam waktu setengah jam, berita tentang Pang yang baru berlatih selama beberapa ratus tahun melewati level 13 telah menyebar ke seluruh. Dan pemimpin utama Luo Feng tidak sedikit pun bersemangat. Aku belum akan mempelajari tablet 9 universe. Dia tiba-tiba berhenti saat dia menuju kediaman pemimpin kota. Sambil mengerutkan kening, saya memiliki beberapa wahyu sebelumnya ketika saya melewati 6 level, pertama-tama saya akan kembali untuk merenungkannya sebelum pergi untuk mempelajari tablet 9 universe. Setelah itu dia berbalik dan kembali ke tempat pelatihan ini. Setiap level yang dia lawan, dia telah bertukar puluhan ronde dengan lawan-lawannya. Oleh karena itu, dia telah dengan jelas melihat keterampilan mereka dan cara mereka menangani persenjataan Nansen mereka. Semuanya memiliki gaya yang berbeda darinya, sehingga memicu sedikit inspirasi dalam dirinya. Di balkon tenang tempat latihannya, Luo Feng melompat dan duduk bersila di sana, dan mulai merenungkan banyak pertempuran. Ini sangat penting baginya, maka dia segera menutup koneksi alam semesta virtualnya untuk mencegah gangguan apapun. Aliran energi kekacauan utama, Luo Feng merenung dengan tenang. Dia tidak tahu bahwa dia telah menciptakan keributan besar di seluruh alam semesta virtual, Pulau Guntur, Istana 9 Ksatria Pedang. 9 Ksatria Pedang berdiri di sana dan mengerutkan kening, dia mengenakan baju besi hijau dengan sisik ungu di kepalanya. Ksatria, Luo Feng ini terlalu menakutkan. Banyak jenius mutlak memulai dengan kuat tetapi melambat ke belakang. Namun peningkatannya semakin mengejutkan, dia hanya hidup selama beberapa ratus tahun, namun dia sudah melewati level 13. Dia adalah pasti jenius langka dari 10 juta era. Ksatria lain dan pemimpin negara alam semesta pasti ingin menerima dia sebagai murid mereka. Ketika itu terjadi, dia mungkin menjadi bawahan orang lain, kamu tidak bisa ragu lagi. Jade berdiri dengan gugup di sampingnya. 9 Blade Knight dengan lembut mengulurkan tangannya di udara. Kaisar Giok segera menahan apapun yang ingin dia katakan, tetap diam. Saya mengerti, 9 Bilah mengangguk. Namun, kata Jade gugup. Jade adalah kaisar nomor 1 tingkat kesatria 9 pedang yang tidak pernah mati. Karenanya mereka sangat dekat, dan mereka berdua sering mendiskusikan masalah bersama.
Meskipun 9 bilah yang memberi perintah, Giok biasanya yang mengatur dan memimpin pasukannya, bersama dengan tugas lain, Pedang nomor 9 menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak jelas tentang hal itu, bahwa Bolan dan dia telah berlatih untuk waktu yang hampir sama. Namun, dia baru saja melewati level ke-8, namun dia sudah dianggap luar biasa di antara para tingkat alam semesta. Luo Feng ini bagaimanapun telah melewati tingkat 13, dia ribuan hingga puluhan ribu kali lebih kuat dari Bolan. Bolan adalah jenius langka dari 10.000 era, namun, Luo Feng ini secara alami adalah salah satu dari 10 juta era. Tapi lihat, yang jenius dari 10 juta era ini yang tidak pernah membangkitkan banyak orang kuat untuk menginginkannya. Aku jelas tentang ini, Luo Feng juga harus jelas. 9 Blade menggelengkan kepalanya, kalau tidak, dia tidak akan mengabaikan surat yang saya kirimkan secara pribadi kepadanya. Satria, kamu sudah mengirim surat? Jade terkejut, dia tidak menyangka tindakannya akan secepat itu. Dia tidak menjawab, bagaimana mungkin dia tidak berani menjawab? Jade terkejut, dia secara alami tidak akan berani untuk tidak menjawabku. Namun, dia menutup koneksinya ke jaringan alam semesta virtual. Satria 9 bilah menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah melakukan itu, dia secara alami tidak dapat menerima apapun, maka aku tidak bisa menyalahkannya. Jade terkejut, anak pang yang pintar. Luo Feng ini benar-benar licik, dia mungkin sudah mengharapkan banyak orang kuat untuk mengundangnya, atau memiliki niat untuk menerima dia sebagai murid mereka, dan karena posisinya sendiri rendah, dia tidak akan berani menolak siapapun. Oleh karena itu dia dengan sengaja mematikan koneksinya, ini secara alami akan membuatnya tidak bersalah. Membukanya kembali setelah beberapa saat setelah mengumpulkan sejumlah besar surat, dia kemudian akan dapat mengambil dari tempat itu. Licik, kata Jade pelan. Jenius seperti itu, wajar saja dia memiliki kecerdasan seperti itu. Satria pedang 9 menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tenang, bagaimanapun juga aku adalah ksatria di atasnya dan aku bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuknya. Surat pertama yang harus dia terima seharusnya tetap menjadi milikku. Setelah Luo Feng melewati jembatan surgawi tingkat 13, badai besar terjadi. Itu tidak hanya mempengaruhi eselon atas perusahaan alam semesta virtual, itu juga mencapai ras lain. Di medan bintang di negara alam semesta yang sunyi, ada celah di ruang angkasa yang menampung negara dewa di dalamnya. Negara dewa yang agung ini adalah tempat persembunyian organisasi klan serangga. Di dalam negara dewa, ada pegunungan yang tingginya lebih dari 1 juta km. Itu adalah gunung tertinggi di sana, dan pada puncaknya ada sebuah kuil yang tingginya lebih dari 100.000 km. Itu bersinar dalam cahaya emas yang menyilaukan, bersinar di atas tanah, dan siluet bisa dilihat di dalam kuil. Manusia, prajurit serangga pemberani, mereka bekerja secara harmonis di dalam. Tuan, dalam tingkat tertinggi kuil, siluet berjubah emas melintas dan muncul di dalam istana yang luas, berteriak dengan cemas, saya memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan, hal-hal penting. Melolong, lebih dari 10.000 tentara serangga emas, prajurit serangga abadi, yang tersebar di dalam istana segera mengamuk ketika mereka melihat pria berjubah emas itu bergegas masuk, mereka mengeluarkan sinyal peringatan kepadanya. Hampir seperti yang mereka katakan jika dia menunjukkan rasa tidak hormat lagi, mereka akan menyerangnya. Kenapa terburu-buru, apa yang harus dilaporkan? Sebuah suara lembut bergema di dalam aula, suara yang menenangkan seluruh tubuh seseorang. Pria berjubah emas itu memandang dengan hormat pada sejumlah besar tentara abadi yang melindungi sarang induk setinggi 10 km. Saya baru saja mendapat kabar bahwa manusia jenius Luo Feng, 3, baru saja mencoba jembatan surgawi hari ini. Dia hanya hidup selama beberapa ratus tahun dan sekarang dia sudah melewati level 13. Tingkat 13. Suara lembutnya memiliki kecurigaan di dalam, melewati tanggal 10 adalah level abadi yang normal. Ini berarti pemahaman hukum nomor 3 sudah serupa atau bahkan lebih baik daripada seorang jenderal. Ya Tuan, pria itu menjawab dengan hormat tetapi mendesak. Dan untuk mencapai level seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat, dibandingkan dengan Bolan paling luar biasa yang berasal dari kelompok kompetisi jenius yang sama, dia baru saja melewati level 8, dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng sama sekali. Bolan itu adalah sudah dianggap jenius langka dari 10.000 era terakhir, tetapi, Luo Feng ini layak menjadi salah satu dari 10 juta era terakhir. 10 juta era, itu 100 miliar tahun. Meskipun alam semesta telah ada untuk waktu yang lama, 10 juta era masih dianggap sebagai jangka waktu yang lama. Jenius manapun yang mampu menyandang gelar itu, seperti Ksatria Kedi dan Si Huo, meskipun banyak yang jatuh pada masanya, siapapun yang tidak akan memiliki pencapaian yang mengejutkan. Jenius mutlak dari 10 juta era yang tidak mati, yang terlemah juga akan menjadi tingkat puncak kaisar. Jenius langka dari 10 juta era, sebanding dengan Kedi,
Suara lembut itu bergema. Ya, pria berjubah emas itu berkata. Ketika kami menyingkirkan ancaman ke di saat itu, klan serangga kami telah menghabiskan cukup banyak energi dan sumber daya untuk menyebabkan gurunya, pemimpin kota kekacauan utama tidak dapat membelokkan ruang dan waktu dan menghidupkannya kembali. Suara lembut itu bergema. Naikkan posisi Luo Feng ke nomor 1. Saya akan melaporkan ini ke perlombaan, organisasi kami sudah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapinya, Anda bisa pergi. Ya, pria berjubah emas itu pergi dengan hormat. Alam semesta sangat luas, umat manusia, klan serangga, ras otomat semua ini bersama-sama masih hanya mengambil sebagian kecil dari alam semesta. Di daerah yang jauh, ada ras lain yang sangat kuat. Di antaranya, ada negara dewa yang tersembunyi di celah ruang di sana. Ini adalah benua negara dewa yang dipenuhi dengan aliran energi hitam. Di dalam kuil hitam yang megah, menguasai. Siluet yang tertutup kabut hitam berlutut dengan hormat, dan di dalam aula yang dingin ada siluet setinggi lebih dari 3 km yang terbentuk dari bebatuan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan batu terbakar dengan api merah, hidungnya sesekali menyemburkan api hitam. Kedua tanduknya sepertinya terbuat dari glasir keramik tembus pandang. Dia menatap siluet hitam kecil. Siluet agung menyemburkan api hitam dari lubang hidungnya. Tuan, kami baru saja mendapat kabar bahwa umat manusia Aliansi Hong baru saja menghasilkan seorang jenius mutlak, dia disebut Luo Feng. Dia hanya dilatih selama beberapa ratus tahun, namun dia sudah melewati jembatan surgawi level 13. Siluet kecil itu berkata dengan hormat. Dia benar-benar jenius langka dari 10 juta era, namun dia saat ini tinggal di tanah suci kota kekacauan utama umat manusia, dengan pemimpin mereka menjaga di sana. Oleh karena itu, ras kita tidak memiliki cara untuk menyusup. Siluet megah menatap siluet di bawah. Dimanapun pemimpin kota kekacauan utama menjaga, tidak ada harapan. Kami akan menunggu, ketika dia menjadi penguasa sektor, dia pasti akan pergi ke perang wilayah luar, secara alami akan ada kesempatan untuk menyingkirkannya. Logam kristal yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar negara dewa yang agung. Seluruh diameter tempat itu sekitar 3 juta km, dan sepenuhnya terbentuk dari kristal yang aneh. Di inti daerah, seorang pria duduk di singgasana hijau giok. Dia tampak seperti ukiran kristal sempurna yang memiliki penampilan manusia, dan di dahinya dia memiliki satu mata emas. Riak tak berbentuk berputar di sekitar matanya saat menyebar di area berdiameter 300 km. Ras manusia Aliansi Hong yang jauh sebenarnya telah menghasilkan kejeniusan langka dari 10 juta era. Sepertinya klan serangga, iblis, dan ras otomat semua akan mencoba dan menemukan cara untuk membunuhnya. Mengirim ksatria untuk melakukan pekerjaan itu akan memiliki jaminan membunuh Luo Feng. Namun, harga yang harus dibayar adalah mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Petik 2. Menarik. 4 ras puncak memiliki wilayah yang dekat satu sama lain, semakin mereka bertarung semakin baik. Pria itu berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, setelah itu dia menutup 3 matanya. Berita tentang manusia yang menghasilkan seorang jenius mutlak, dalam satu hari, telah menyebar ke seluruh alam semesta keras yang tak terhitung jumlahnya.